Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Ini masyarakat ngantri loh, cari gas 3 LPG 3 kilo ya. Sudah dari hari Sabtu Ahad Senin 3 hari. Terus Bahlil Menteri SDM dibilang sabar, bukannya gasnya nggak ada, ini sedang diadakan penghapusan pengecer supaya jadi pangkalan resmi atau sub pangkalan. Biasanya kan beli cuma 100 meter ya, beli 100 meter jaraknya dari pengecer katanya. Sekarang mungkin bukan 100 meter tapi 500 meter atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya belum tahu loh. Coba, ini kan satu menteri yang ngomong nggak pakai pikiran yang benar ya. Disangka 500 meter itu deket ya, 1 kilo, malah pangkalannya kadang-kadang nggak tahu. Lah sekarang disuruh nyari sendiri. Yang kemarin-kemarin sudah deket, kita dapat barang mudah. Saya jalan ke Pandang nih, sekitar warung 10 meter. 100 meter itu jauh loh. Ya apalagi kalau ibu-ibu, ya kan, nggak semua ibu-ibu bisa naik motor. Saya lihat sendiri di itu tuh di tenteng, kayak digendong kan berat 3 kilo itu kalau ada isinya itu. Kadang-kadang istri saya itu bawa tabung kosong tuh, saya kasihan juga ngelihatnya. 3 kilo kosong berat itu, padahal cuma 10-20 meter. Ini kok menteri siapa ini sembarangan ngomong ya. Sekarang mungkin bukan 100 meter, mungkin 500 meter atau 1 kilo. Lebih ya toh. Rakyat tambah susah, dia enak aja ngomong asal jeplak gitu. Ya kalau Bahlil tuh nggak merasakan, nggak perlu ngantri. Coba lihat yang di Rempoa itu ngantri untuk mendapatkan. Jadi ngantri itu perlu waktu ya. Saya lihat di foto itu ada bapak-bapak, ibu-ibu ngantri hanya untuk cari gas ya. Coba itu, ini prestasi dalam tanda petik ya, paling buruk ya di awal pemerintahan Prabowo dengan menterinya Bahlil Lahadalia ya. Rakyat disuruh ngantri cari gas. Itu menunjukkan satu ya, pemerintah nggak bisa meraba kesusahan rakyat, suruh sabar, nggak ngasih waktu berapa hari sampai pengecer itu jadi pangkalan resmi. Loh, kalau pangkalan resmi kan ada syaratnya. Kalau dia suruh jadi pangkalan resmi, terus suruh ada syarat tertentu kan, gasnya harus sekian puluh atau sekian ratus. Nah, uang untuk beli gas itu sebagai syarat kan nggak mudah, modalnya itu dari mana modalnya. Padahal kalau di pengecer itu saya lihat tabungnya di beberapa rumah di warung ini paling 10-20. Kalau pangkalan resmi berapa? Terus dia harus punya tempat untuk pangkalan resmi. Kan nggak mudah itu mengubah itu. Ya, tapi jauh lebih penting dari itu adalah rakyat itu ya, di 100 hari pemerintahan Prabowo itu ngantri untuk beli gas. Ya kalau nyanyi gampang, nari oke gas, gas 3 kilo hilang ya. Saya sudah cek barusan sore-sore tadi saya jalan, saya tanya tukang somai, tukang baslok, tukang basreng, bakso goreng ya, terus tukang apa itu yang dibakar, sosis bakar, bingung semua, nggak dapat gas tuh. Gak bisa apa-apa, posisi rakyat itu selalu mustadafin ya, dilemahkan secara oleh struktur, oleh keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah ya, oleh Bahlil itu. Coba itu ya, biasa ngurusin tambang sih
yang miliaran. Jadi merasa harga 20.000 itu bukan masalah. Masalah besar harga 20.000 untuk beli gas itu kalau uangnya nggak ada. Coba bayangkan, ini untuk sekedar saya ngalami karena saya jualan bubur ya. Hari ini saya jualan bubur dapat 120.000 tuh gerobak saya. Itu untungnya 50.000 bersihnya itu. Ya tenaga nggak dihitung. Lah beli gas tuh 20.000 coba. Gasnya nggak ada, ya kan? Mikir nggak itu menteri kita itu yang terhormat itu bahwa kebijakan politik ya, peraturan baru yang dibikin itu yang kehilangan perspektif dalam pembelaan terhadap rakyat kecil, hanya semata-mata supaya distribusinya itu tepat sasaran dan tidak memainkan harga. Ada katanya pangkalan yang menimbun gas, membeli gas dengan jumlah yang nggak wajar untuk untuk dimainkan harganya. Ya itunya yang itu dong, yang ditindak, bukan rakyatnya secara keseluruhan dibikin ngantri di mana-mana, gas terus hilang di mana-mana, terus kita suruh sabar. Lu nggak bisa sabar ini. Rakyat sudah terlalu miskin, suruh sabar berapa 5 tahun lagi. Sabar sehari itu udah nggak boleh. Prabowo itu nggak boleh bikin rakyat itu ngantri gas. Mulai kapan? Mulai hari Selasa udah nggak boleh ada gas yang susah dicari. Terus masih ada gambar-gambar di media sosial itu, masih ada orang ngantri. Kayak di sini, di mana itu? Di Rempoa Ciputat itu, 1 kilo dari kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, tempatnya pengamat politik Adi Praitno itu di situ. Setelah 1 kilo tempat orang digambar di foto itu orang ngantri. Mungkin di banyak tempat orang ngantri yang nggak sempat difoto, yang nggak sempat masuk media online ya. Adi Praitno itu juga, yang orang dosen UIN itu juga diem aja terhadap karena dia ngamati perilaku elit sih, jadi rakyatnya nggak dia bela. Itu Adi Praitno. Di sekeliling dia orang pada ngantri gas, dia diem aja. Harusnya dihajar pemerintah itu. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang tercerahkan, oleh educated people itu. Masyarakat tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuman curhat kiri kanan, terus menunggu kapan gas itu datang, cari ke sono kemari. Dia kalau nyari, coba bayangkan ya, dia nyari gas, itu dagangannya kalau tiba-tiba gasnya mati atau dia lagi jualan nggak ada gas, biasanya beli di warung terdekat gampang. Dia mangkal di warung kira-kira 5 meter dapat. Sekarang itu nggak ada. Tuh dia harus ngabisin waktu, meninggalkan dagangannya untuk cari gas. Coba waktunya hilang untuk cari gas yang langka itu. Terus disuruh Bahlil supaya sabar. Bukannya gasnya yang langka. Ini soal soal nanti sampai penataan itu menjadi resmi, pengecer itu jadi agen. Lah gimana sih? Coba jangan berpikir terlalu global, coba lebih berpikir rinci, lebih dekat terhadap hati rakyat gitu loh. Nanti tahu bahwa rakyat itu susah loh, nggak ada gas itu. Kalau Bahlil sih kekayaannya miliaran, kemana-mana pakai mobil. Lah orang-orang yang nggak punya motor kayak saya, atau orang pedagang yang dorong gerobak yang perlu gas, atau saya sendiri tukang bubung perlu gas, gasnya nggak ada tadi saya cari, ya toh, nggak bisa jualan loh. Bukan soal apa, dan rakyat nggak bisa apa-apa kecuali dia
memendam kebencian terhadap pemerintahnya sendiri yang sembrono dan tidak bisa meraba perasaan kesusahan rakyatnya sendiri, dan asal jeplak ngomongnya itu di media massa. Ya tentu saja persoalan pagar laut itu hilang ya, karena memang dialihkan orang sekarang ngomong di mana-mana soal gas. Jadi memang ada skenario di belakangnya untuk mengalihkan persoalan-persoalan yang dibikin oleh oligarki itu, sehingga rakyat sekarang dipaksa untuk membicarakan kesusahan dirinya sendiri yang paling dasar, yaitu gas yang hilang. Dan sekarang yang tertawa adalah oligarki dan teman-temannya itu yang dulu bahu-membahu dengan oligarki. Ya menteri-menterinya Jokowi itu dulu, dan menteri Jokowi sekarang ada 16 di kabinet merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.